Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadila Bunga Putri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi. Nah, di sini saya akan mencoba mengerjakan soal nomor 1, yaitu melakukan pengujian statistik deskriptif pada data statistik deskriptif. Nah, ini adalah data statistik deskriptifnya. Langsung aja kita ke variable view. Bentar dulu. Di variable view ini, di kolom value di jenis kelamin, kita ubah agar mengetahui apa maksud dari angka 1 dan 2. Agar kita bisa mengetahui arti dari angka 1 dan 2 ini ya. Langsung aja kita ke variable view. Filenya kita ganti 1, labelnya kita ubah menjadi pria, lalu klik add, terus value-nya kita ganti jadi 2, ini kita ganti menjadi wanita, lalu klik add, lalu klik OK. Nah, ini maksud dari angka 1 dan 2 tadi ya. Selanjutnya kita akan membuat diagram batang. Langsung aja kita klik graphs. Lalu klik legacy dialog. Lalu pilih bar chart. Nah, pilih yang simple. Di data in card art-nya ini kita pilih yang summaries for group of case. Lalu define. Tunggu bentar ya. Lalu di variabelnya ini kita pilih jenis kelamin, kita masukkan ke kategori eksis, lalu klik OK.
Nah, ini adalah output diagram batang. Di sini prianya terdiri dari 7 orang dan wanitanya terdiri dari 8 orang. Selanjutnya kita akan membuat grafik lingkaran. Langsung aja kita ke SPSS. Langsung aja kita klik Graphs. Lalu Legacy Dialogs. Lalu pilih P-chart. Lalu define. Variabelnya ini kita pilih jenis kelamin, lalu kita masukkan ke define slash by, lalu klik OK. Nah, ini adalah output dari grafik lingkarannya. Yang warna biru ini adalah pria dan yang warna merah ini adalah wanita. Selanjutnya, kita akan menguji data dengan dengan histogram menggunakan variabel yang jenis datanya tersebar secara acak. Misalnya, di sini kita menggunakan variabel gaji. Klik Graphs, lalu Legacy Dialogs. Lalu klik histogram. Lalu di kolom variabel ini kita pilih gaji. Lalu klik OK. Nah, ini adalah output histogramnya. Terdapat frekuensi, yaitu banyaknya data, terus ada gaji, lalu selanjutnya statistik deskriptif ya. Langsung aja kita klik Analyze. Lalu klik statistik deskriptif, lalu kita masukin semuanya. Lalu kita pilih option. Di sini ada main dan zoom. Langsung aja kita centang main dan zoomnya ya. Lalu di dispersionnya kita pilih variable list. Ini variable list. Lalu klik continue, lalu klik OK. Nah, ini adalah output statistik deskriptifnya. Lalu selanjutnya mendeskripsikan bagian frekuensi. Frekuensi ini untuk memperoleh presentasi data koresponden. Langsung aja kita klik analis, klik deskriptif statistik,
lalu klik frequencies, lalu kita masukkan variabel jenis kelamin, usia, sama gaji. Lalu klik OK. Nah, ini adalah frekuensinya ya guys. Nah, ini frekuensinya. Selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang nomor 2, yaitu lakukan pengujian kualitas data pada data kuesioner atau data primer. Interpretasikan apakah data tersebut reliable atau valid pada video. Di SPSS ini saya sudah memasukkan data Excel. Langsung aja kita ke analyze. Scale of ini langsung aja ke scale. Terus reliability analysis. Masukkan yang B1 sampai B6 ke item. Lalu klik statistik. Di deskriptifnya ini kita pilih yang scale if item deleted. Bentar dulu. Udah. Lalu klik continue. Lalu klik OK. Nah, ini adalah contoh output dari B01 sampai B06. Lanjut lagi ke datanya. Sama seperti tadi, langsung aja kita klik analyze, lalu scale, lalu reliability analysis. Nah, yang B1 sampai B6 nya ini kita remove dulu. Kita ganti dengan M01 sampai M05. Lalu kita klik statistiknya. Sama ya, scale if item deleted. Lalu continue, lalu OK.
Nah, ini adalah contoh dari M01 sampai M05. Langsung aja kita ke datanya, lanjut. Sama seperti tadi, kita klik analyze, lalu scale, lalu reliability analysis. M01 sampai M05 nya kita remove. Kita ganti dengan W01 sampai W07. Nah, statistik deskriptifnya juga sama, scale if item delighted, lalu continue, lalu klik OK. Nah, ini adalah contoh dari W01 sampai W07. Di sini ada 3 data, yaitu B01 sampai B06, terus ada M01 sampai M05, dan W01 sampai W07. Untuk interpretasi yang B01 sampai B05, untuk interpretasi yang B01 sampai B05, tabel output case processing summary. Nah, ini case validnya itu ada 171 orang per 100%. Kenapa 100%? Berarti tidak ada yang mengisi. Berarti data ini semuanya valid ya. Lalu untuk reliability statistiknya, Cronbach alpha-nya itu 0,767, yang berarti pengujiannya ini valid. Kan saya udah jelasin di pengujian yang dilakukan dengan melihat Cronbach alpha jika besar dari 0,6 pada tabel reliability statistiknya, maka valid. Nah, untuk yang item total statistiknya, kita ke correlated item total correlation, yang mana nih, yang pertama di sini ada 0,617, 0,16, 0,427 dan seterusnya. Seperti sebelumnya, untuk menguji ujian validitas, untuk melihat nilai corrected item correlation, jika lebih besar atau sama dengan 0,3, maka item pernyataan tersebut valid. Nah, berarti ini valid semuanya. Dari data B01 sampai B06 itu valid. Lanjut kita ke M01 sampai M05. Untuk interpretasi M01 sampai M05, tes validnya itu ada 171 orang per 100%. Sama kayak tadi, datanya valid. Untuk reliability statistiknya, Cronbach alpha-nya ada 0,816, yang artinya lebih besar dari 0,6. Sama seperti yang saya jelasin tadi. Untuk corrected item correlation-nya itu ada 0,592, 0,705, 0,637 dan seterusnya. Berarti di sini datanya valid sama kayak yang tadi. Jadi untuk data M01 sampai M05 ini itu valid.
Nah, yang terakhir di data W01 sampai W07. Di data case processing summary-nya ini, case validnya itu ada 171 orang per 100%. Sama juga kayak yang tadi, datanya valid. Lalu di reliability statistiknya, converge alpha-nya itu 0,778. Dia lebih besar dari 0,6, berarti valid ya. Untuk corrected item correlation-nya itu ada 0,451, 0,567, 0,443 dan seterusnya. Data ini tidak ada yang di bawah 0,3. Jadi datanya valid karena di atas 0,3. Jadi kesimpulannya untuk semua data itu valid ya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Di sini ada jawaban semua responden. Dan di sini juga ada totalnya. Seperti ini total B. Terus ini ada total W. Yang belum ada di sini adalah total M, guys. Nih, total M-nya nggak ada, jadi sekarang kita akan mencari total M. Langsung aja kita ke transform, terus computer variable, lalu ini kita ganti menjadi total M. Nah, ini kita hapus. Kita ganti jadi total M. Jangan lupa pakai koma sampai terusnya ya. Nah, langsung klik OK. Nah, total M-nya udah ada ya, langsung aja kita pindahkan di samping M05. Nah, ini adalah total M-nya. Selanjutnya kita ke variable view. Nah, di total M di kolom label ini kita tulis menjadi motivasi berprestasi. Jangan lupa di misalnya ini kita ganti menjadi skill. Setelah itu kita ke data view lagi. Untuk menguji normalitasnya dengan cara klik analyze, lalu regression, lalu linear. Di dependennya kita masukkan prestasi praktikum.
Terus di independennya kita masukin kemandirian belajar dan motivasi berprestasi. Lalu pilih plot, terus pilih histogram dan normal probability, lalu continue. Untuk di setnya ini, di residualsnya kita pilih yang understandable, lalu continue, lalu klik OK. Nah, ini adalah hasil output. Ada histogram, terus ada normal PP plot. Lalu kita ke SPSS lagi, klik analyze, terus non-parametric test, lalu pilih legacy dialog, lalu pilih one sampel KS. Lalu di tes variable use-nya kita masukin yang understandable, lalu klik OK. Nah, ini adalah one sample KS-nya. Kita akan membahas kita akan membahas histogram dulu ya. Di sini terlihat bahwa semua data ini normal karena sudah masuk semua ke dalam garis ini. Selanjutnya, untuk PP plot dinyatakan normal karena jika distribusi residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Nah, untuk melihat normal atau tidaknya dapat dilihat dari tabel one simple KS ini, guys. Kita bisa lihat di significant to tilde-nya itu 0,74. Di sini sudah ditentukan jika nilai significant to tilde-nya lebih kecil dari 0,5, maka nilai residualnya dalam suatu regresi tidak terdistribusi normal, dan jika nilai significant to tilde lebih besar dari 0,5, maka nilai residual tidak terdistribusi normal. Ketentuannya sama datanya normal, guys. Selanjutnya, saya akan menjawab soal nomor 4. Langsung aja ke contoh soalnya. Seorang peneliti membuat dugaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEB-YARSI angkatan 2019 adalah sama dengan 55 kg. Penelitiannya ini bertujuan untuk menguji
hipotesis rata-rata berat badan mahasiswa SEBRC angkatan 2019. Dalam kasus ini, peneliti memilih melakukan pengambilan data secara random atau acak dengan jumlah mahasiswa SEBRC angkatan 2019 yaitu 10 orang mahasiswa. Untuk membuktikan perkiraan tersebut, maka dilakukan pengambilan data sebagai berikut. Nah, di sini berat badannya dari 55 hingga 70 ya. Selanjutnya kita buka SPSS. Klik file. Open data. Bentar ya, ini lagi salah. Di file of type-nya ini kita ganti menjadi Excel. Lalu pilih data yang akan lalu pilih file one sample t-test. Lalu klik open. Tunggu sebentar. Nah, langsung klik OK. Kalau tampilannya udah kayak gini, di kolom desimalnya ini kita ganti dulu menjadi 0. Nah, kebetulan ini udah jadi 0. Kebetulan udah jadi 0. Selanjutnya untuk langkah one sample t-testnya, klik analis. Lalu klik compare means. Lalu klik one sample t-test. Masukkan berat badannya. Lalu klik OK. Nah, di sini ada one sample statistik, di mana ada 10 orang mempunyai berat badan rata-rata 59. Standar deviation-nya 7,379 dan standar error mean-nya 2,33. Di sini rumus hipotesisnya itu H0 nilai rata-rata berat badan mahasiswa angkatan 2019 sama dengan 55 kg dan HA tidak sama dengan 55 kg. Kenapa di rata-rata ini bisa 59 sedangkan kita mencari rata-rata 55? Karena 59 masih sama atau mendekati 55. Jadi jika value-nya diganti, maka signifikasinya akan beda karena value-nya diganti. One simple t-test itu pedoman pengambilan keputusannya adalah jika signifikan totalnya kurang dari 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima. Jika signifikan itu totalnya lebih dari 0,05 maka HO diterima dan HA ditolak. Nah, di sini itu totalnya itu 1,21 dan dinilai itu lebih besar dari 0,05. Jika kita dapat mengambil keputusan bahwa HO diterima dan HA ditolak. Sekarang kita mengambil keputusan dengan menggunakan T-tabel. Rumusnya alfa dibagi 2 titik koma degree of freedom-nya. Alfanya itu sama dengan 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,25. Di degree of freedom-nya itu 9. Nah, hasil itu di T-tabel adalah 2,26.
Jadi T hitung itu lebih kecil daripada T tabel, maka HO diterima. Kesimpulannya bahwa di T ini adalah HO sama dengan berat badan rata-rata mahasiswa FEBRC angkatan 2019 sama dengan nilai 55 kg. Selanjutnya, kita lanjut ke two simple t-test. Selanjutnya kita lanjut ke di two simple t-test ini, yang pertama adalah pada independent t-test dan periode t-test. Kita akan mengambil dari independen dulu ya. Keterangan di sini adalah data kelompok 1 dan data kelompok 2 berupa data hasil belajar mahasiswa yang bersifat kuantitatif dengan sampel tidak berpasangan atau tidak berkaitan satu sama lain. Variabel value-nya kelompok 1 tidak menggunakan Excel dan kelompok 2 menggunakan Excel. Kelompok 1 nilainya 72 hingga 88, kelompok 2 nilainya 97 hingga 93. Lanjut kita ke SPSS. Langsung aja kita buka file, lalu open data, lalu di file of type-nya ini kita ganti menjadi Excel, lalu pilih data independen, lalu klik OK, klik open. Lalu klik OK. Nah, di sini ada yang tidak menggunakan Excel dan yang menggunakan Excel. Lalu kita ke transform, lalu pilih record into same variables. Lalu kita masukkan kelompok. Terus klik all and new value. Nah, di all value-nya ini kita ketik tidak menggunakan Excel. Lalu di new value-nya ini kita tulis angka 1, lalu klik terus di all value-nya ini kita ketik menggunakan Excel. Di new value-nya kita 2, lalu add, lalu continue, lalu klik OK. Sebentar. Nah, di variabel view ini, di value-nya kita ganti agar data SPSS-nya kebaca. Ini value-nya kita ganti jadi 1, terus tabelnya kita nanti tidak menggunakan Excel. Lalu klik add, terus value-nya kita tulis 2, labelnya
menggunakan Excel. Klik add lalu oke. Jangan lupa yang string ini kita ganti menjadi numerik, lalu klik oke. Lalu kita ke analis. Terus compare means, lalu independent simple sample di tes. Kelompok kita masukkan di grouping variabel, lalu nilai kita masukkan ke tes variabel. Kita klik kelompoknya ini tadi, lalu define group. Grup satunya kita tulis 1, grup 2-nya kita tulis 2. Lalu continue. Lalu klik OK. Nah, ini adalah output dari grup statistik dan independent sample test. Di sini perbedaannya cukup jauh ya. Di sini tidak menggunakan Excel, ada 15 orang. Rata-ratanya 82,27, terus significant deviation-nya 7,658 dan significant error mean-nya 1,977. Sekarang independent, terus yang menggunakan Excel ada 15 orang dan mean-nya 8,60, terus significant deviation-nya 6,663 dan significant error mean-nya ada 1,720. Sekarang independent sample test, hipotesisnya kedua kelompok yang HO memiliki rata-rata hasil belajar yang sama antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Kalau yang HA, kedua kelompok memiliki rata-rata hasil yang berbeda antara kelas A dan kelas B. Jadi kesimpulannya adalah beda jauh ya. Sekarang kita mengambil ke significant totality-nya. Di sini 0,022. Probabilitasnya 0,05. Jadi significant totality-nya lebih kecil daripada 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima, yang menunjukkan adanya perbedaan dari rata-rata hasil belajar. Jadi sekarang kita ke T hitung. Di sini T-nya itu sama dengan min 2,416. Degree of flight-nya itu 28. Rumusnya seperti tadi, 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,25. Nah, T tabel dari 28 adalah 2,048. Jadi T hitung lebih besar daripada T tabel. Jadi kesimpulannya HO ditolak dan HA diterima, yang menunjukkan adanya perbedaan antara kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, sekarang kita ke Pairit t-test. Contoh kasusnya, sebuah perusahaan obat melakukan penelitian dari obat penurun berat badan terhadap beberapa sukarelawan mahasiswa Universitas Yarsi. Sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel berat badan sebelum diberi obat dan berat badan setelah diberi obat. Nah, ini adalah berat badan sebelum diberi obat dan sesudah diberi obat. Langsung aja kita ke SPSS.
Langsung aja kita klik file, open data, lalu ini ganti dulu menjadi Excel, lalu pilih data latihan Pirate Test, lalu klik open. Lalu klik OK. Langsung aja kita ke Analyze, lalu pilih Compare Means, lalu pilih Pirate Sample Test. Masukkan berat badan sebelumnya itu ke 1, terus pilih aja berat badan sesudahnya kedua, lalu klik OK. Nah, ini adalah output Pirate Sample T-Test. Jadi untuk interpretasinya itu berat badan sebelum 66,811, terus berat badan sesudah itu 61,94. Nah, di sini ada Pirate Sample Correlation. Orangnya ada 16, correlationnya ada 0,899 dan signifikannya ada 0,000. Hipotesisnya ini adalah HO tidak ada perbedaan rata-rata berat badan dari sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat. Kalau di HA ada perbedaan rata-rata berat badan. Sekarang kita akan mengambil keputusan uji independen menggunakan signifikan totality. Rata-ratanya ini adalah 4,875. Signifikan totality-nya itu 0,000. Jadi kesimpulannya adalah signifikan totality-nya lebih kecil daripada 0,05. Jadi HO ditolak dan HA diterima. Sekarang kita akan menggunakan keputusan menggunakan T-table. T-nya itu 6,630. Nih, 6,630. Degree of freedom-nya itu 15. Hasilnya adalah 2,1. Jadi dapat disimpulkan T hitung lebih besar daripada T-tabel. Jadi HO ditolak dan HA diterima. Hipotesisnya itu ada perbedaan rata-rata berat badan dari mahasiswa FEBRC angkatan 2019, yang artinya ada pengaruh dari sebelum dan sesudah diberi obat. Jadi tiga-tiganya sama ya. Kalau kita gunakan hipotesis signifikan totality-nya sama T-tabel itu sama. Sekian jawaban dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.